Pesta pertunangan. Kakimu terluka, tapi kamu masih memakai sepatu hak tinggi seperti itu? Nona Fang, berpakaian dengan pantas adalah bagian dari pekerjaanku. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu berpakaian dengan pantas? Apa yang sedang kamu lakukan? Presiden Zhu tidak apa-apa. Apa kamu merasa kasihan padanya? Kin, Bagaimana Anda tahu nama asliku? ini aku. Ini aku kakakmu Xiaoyan. Apakah kamu sudah lupa? Kita berdua tumbuh bersama di pedesaan. Bekas luka ini adalah dari masa itu, saat kita sedang memanggang kentang, dan aku tidak sengaja membakarmu. Kakak Xiaoyan, Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun ini, dan selama ini kamu berada tepat di sampingku. Juling Chen. Hari ini adalah hari yang seharusnya kita gunakan untuk mendiskusikan pertunangan kita. Dan disinilah kamu bermesraan dengan orang lain. Seolah-olah aku tidak ada kan? Ketua Zhu, sebaiknya Anda memberi saya penjelasan. Ayah, dia adalah orang yang ingin aku nikahi. Dia adalah gadis yang selama ini aku cari. Mohon maafkan aku tapi aku tidak bisa melanjutkan pertunangan ini. Anda tidak akan menikahi wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Apakah Anda masih menganggap saya sebagai seseorang yang layak? Ayah, aku adalah anak yang tidak berbakti. Aku minta maaf. Xiaoli, tunggulah di dalam mobil sebentar. Aku harus menerima panggilan ini. Metode pelaku dalam melakukan kejahatan sangatlah unik, dan bahan yang digunakan untuk membuat tangki air itu adalah sejenis kaca nano yang tidak tersedia di pasar bebas. Bahannya sama dengan tangki air yang berisi orang tua itu. Mungkinkah si pembunuh ada hubungannya dengan Zhu Lingchen? Zhu Qingchen, kau... Zhu Qingchen, apakah kau sudah gila? Aku bekerja sangat keras untuk mewujudkan ini. Hentikan mobilnya sekarang. Kamu pikir kamu sudah berhasil begitu saja? Itu sangat naif. Kita berdua harus tenang sekarang juga. Biar ku beritahu, aku tidak akan pernah meninggalkan Lingchen. Jawab aku, apakah kamu sudah jatuh cinta padanya? Sudah ku bilang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Hentikan mobilnya. Jiangli. Akhirnya aku menemukanmu. Namun, bagaimana bisa kamu berubah dari Qin menjadi Jiangli? Saat aku berumur 7 tahun, tidak lama setelah kau diambil dari panti asuhan oleh keluarga Zhu, aku diadopsi oleh sepasang suami istri yang tidak mampu memiliki anak. Itu menjelaskannya. Aku heran. Kenapa aku tidak bisa menemukanmu dimanapun? Lingchen, keluarga Zhu tidak akan pernah menerimaku. Aku juga sudah muak dikendalikan oleh mereka. Jika keluarga Zhu menolak mengakuimu sebagai menantu mereka, maka aku akan meninggalkan keluarga itu bersamamu. Seluruh kota tahu tentang perebutan antara ketiga putra Zhu demi warisan. Akankah Zhu Lingchen benar-benar melepaskan kekayaan miliaran dolar demi satu wanita? Ada yang tidak beres di sini. Kamu baru saja terluka.
Istirahatlah. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tuan Xiu. Orang-orang Lin Chen ada di mana-mana di luar. Tolong pergi. Lin Chen, aku sudah tidur bersamamu begitu lama. Tapi kamu masih memanggilku Tuan Su. Saya sudah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Apakah ada hal lain yang membuat Film Anda was tidak puas? translated and narrated by M Media. Berdasarkan hal ini saja, dia percaya kamulah yang ada di hatinya. Dan dengan demikian meninggalkan Fang Yun dan proyek galeri emas Buhai Plaza. Aku tahu ada banyak hal mencurigakan tentang masalah ini, tapi kaca jendela mobil Shu Lin Chen adalah bahan yang sama dengan kaca dari tangki air yang membunuh ayahku. Ini harus diselidiki lebih lanjut. Tuan Su memperlakukan perasaan seperti mainan. Jadi tentu saja kau tidak akan mengerti. Kamu bermain sungguhan. Biar aku beritahu, Su Lin Chen sama sekali tidak seperti yang terlihat di permukaan. Terlihat begitu lembut dan berkelas. Jauh di lubuk hatinya, dia menyembunyikan seekor binatang buas. Mendekatinya itu berbahaya. Tuan hanya, karena masalah ini, dirawat di rumah sakit hari ini. Melakukan ini adalah hanya untuk bersandiwara di depan keluarga Fang. Sebelum Tuan keluar dari rumah sakit, aku sudah mengatur agar kamu pergi ke luar negeri untuk bersembunyi sebentar. Pergilah dengan pesawatku. Aku tidak akan pergi. Lepaskan aku. Kenapa? Apakah kamu sudah mulai menjaga diri untuk Zhu Lingchen? Jika aku jadi kau, aku akan mulai memikirkan cara menjelaskan kepada ayahmu dan Lin Chen mengapa kau mengusirku. Daripada menghabiskan waktumu tidur dengan wanita. Jika ayahmu tahu bahwa putra keduanya memperlakukan dia dan saudaranya sendiri seperti ini, apa yang akan dia pikirkan? Di mana kamu menyembunyikannya? Kotak surat rahasiaku. Terhubung dengan pemantau psikologis. Ibuku. Jika indeksnya turun ke 1 tingkat tertentu, itu akan secara otomatis mengirim email ke kotak masuk ayahmu. Jadi tuan muda kedua. Tolong jaga ibuku dengan baik. Kamu melakukan ini tidak sepenuhnya mengikuti aturan. Demi ibuku, aku akan melakukan apa saja. Kamu, Tuan muda. Tuan meminta kehadiran Anda. Tuan. Dongchen tidak membuat masalah. Nikiao ibu tuan muda ketiga Zhu Dongchen. Biarkan dia bangun, oke? Kawanan serigala bertahan hidup, serigala penyendiri mati. Keluarga hanya bisa sukses jika kita bekerja sebagai satu kesatuan. Dengan keluarga Zhu yang terlibat dalam masalah memalukan ini, tidak ada seorang pun yang akan lolos begitu saja. Ayah, ini kesalahanku. Tolong jangan libatkan kedua saudaraku. Tentu saja itu salahmu. Anda membiarkan Fang Yun menjadi bahan tertawaan di seluruh kalangan sosialita. Begitu mudah jatuh cinta pada seorang wanita. Apakah seperti ini caraku mengajarimu selama ini? Dan kau kedua, hari ini sudah cukup kacau. Kenapa kau malah menambah masalah? Kau dan Lin Chen memperebutkan wanita yang sama. Sudah masuk daftar tren. Sangat sulit untuk menghapusnya. Ayah, aku melakukan ini untuk bersandiwara di depan keluarga Fang. Aku sudah membeli topik yang sedang tren, mengklaim bahwa kami berdua berselisih, meskipun ada kekurangannya. Ini berfungsi sebagai penjelasan kepada keluarga Fang. Selain itu, jembatan lintas laut kita, proyeknya akan segera dimulai. Besok aku akan pergi ke keluarga Fang untuk mendiskusikan kemitraan bahan baku. Dan omong-omong, aku akan memberikan peko yang kubeli di pelelangan kepada Tuan Fang, yang seharusnya membantu meredakan keadaan. Langkah yang sangat terhitung. Kau berhasil mengamankan proyek jembatan lintas laut begitu saja. Mengenai urusan perusahaan, kamu sebagai wanita simpanan tidak punya hak untuk ikut campur. Kau. Aku adalah istri ketiga keluarga Zhu. Ibuku adalah satu-satunya nyonya sah keluarga Su. Diam. Tuan, Nona Jiangli ada di sini untuk menemui Anda. Menggoda putraku. Dan kau masih berani menunjukkan wajah MO. Tuan Xiu. Lihat ini dulu. Belum terlambat untuk marah setelahnya. Grup Wanzhong sedang mengerjakan proyek jembatan lintas laut pemerintah. Semua kerikil dan bahan baku baja dibeli dari keluarga Fang. Dokumen yang Anda pegang sekarang berisi semua pesanan kerikil dan baja dari keluarga Feng. Diimpor dari luar negeri sesuai dengan jumlah dan kebutuhan Wanzhong.
namun kualitasnya sangat jauh berbeda. Jika Anda terus bekerja sama dengan keluarga Fang, jembatan itu cepat atau lambat akan runtuh. Si keparat Fang itu, dia benar-benar berani mempermainkanku. Mengingat bagaimana keluarga Fang memperlakukan keluarga Zhu, apakah Anda masih berpikir keluarga Fang adalah mitra bisnis yang baik? Pernikahan kelas atas selalu tentang keuntungan. Jika Lin Chen menikahimu, manfaat apa The yang film bisa was kau berikan translated kepada keluarga and Zhu kita? narrated by M Media. Saya bisa membawakan Anda Tuan Xiu lebih banyak informasi komersial. Mengapa kamu ingin menikah dengan Lin Chen? Karena di saat tergelapku, dia seperti seberkas cahaya yang bersinar melalui celah. Aku tidak ingin menyerah. Kapan pernikahan Lin Chen? Awalnya dijadwalkan tanggal 10 bulan depan. Sedikit terburu-buru. Apakah Anda keberatan? Aku justru berpikir ini hari yang baik. Kalau begitu sudah diputuskan. Ayah, mari kita letakkan proyek jembatan lintas laut. Ditunda untuk saat ini, Ibu. Kenapa kamu belum mengubah kata sandinya? Pintu tidak akan menghentikan tuan muda kedua. Bukankah kamu bilang kamu tergila-gila pada Zhu Lingchen? Kenapa kamu tidak menghindar tadi? Lagi pula selang oksigen ibuku masih berada di tangan tuan muda kedua. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar ingin menikahi Zhu Lingchen? Ada apa dengan Zhu Lingchen? Setidaknya dia hanya mengantarku sampai ke depan pintu. Tidak seperti pria hidung belang yang hanya bersembunyi di balik pintu untuk memaksa mencium orang. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Aku sudah memeriksa catatan medis Tuan Xiu. Waktunya tidak banyak lagi. Jika Anda ingin mengamankan lebih banyak warisan selama waktu ini, sebaiknya Anda tidak memancing kemarahanku. Zhu Lingchen bertanggung jawab atas media baru di grup Wanzhong dan tidak terlibat dalam industri. Jadi dari mana sampel kaca di mobilnya berasal? Aku harus mulai dengan menyelidiki Zhu Lingchen. Zhu Lingchen memiliki 3 kantor di grup Wanzhong. Selain kantor tempat terakhir kali aku meletakkan kunci rahasia itu, ada 2 lagi yang harus diperiksa. Satu ada di lantai 19, dan satu lagi di lantai 37. Halo Nona Jian, apakah Presiden Zhu ada? Aku sudah membuatkan sup untuknya. Saya minta maaf, Presiden Zhu sedang berada di perusahaan keluarga Xi untuk rapat. Kalau begitu aku akan masuk dan menunggunya. Maaf tapi Presiden Zhu telah memberi perintah. Tanpa izinnya, tidak ada yang diizinkan masuk. Wanita keji. Nona Fang, apakah Anda belum melihat beritanya? Keluarga Fang dan Xu sudah lama mengakhiri pertunangan mereka. Kau tidak punya hak untuk memukulku sekarang. Kamu. Ini bukan tempatnya bagimu untuk berulah Nona Fang. Jiang Li, apakah kamu baik-baik saja? Kepalaku hanya sedikit sakit. Mengapa aku tidak pergi ke kantormu untuk beristirahat sebentar? Tidak terlalu nyaman beristirahat di kantor. Mengapa kamu tidak membiarkanku mengambil dokumen dulu? Lalu aku akan mengantarmu ke ruang tunggu untuk beristirahat. Baiklah. Aku akan mengantarmu ke ruang tunggu untuk beristirahat. Tidak perlu. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Lingchen, sudah waktunya. Ayo kita turun bersama. Ayo pergi.
Kenapa kamu begitu ceroboh? Bagaimana kamu berani melakukan sesuatu yang begitu berbahaya? Itu bukan urusanmu. The film was Lepaskan aku. translated and narrated by Aku adalah M kakak Media. iparmu. Kakak ipar. Jika pembunuhnya terhubung dengan Zhu Qingchen, apa tujuannya? Orang tuaku hanyalah orang biasa. Apa hubungan yang mungkin mereka miliki dengan keluarga Zhu? Grup Wansong. Orang yang membunuh ayahku ada di grup Wanzhong. Jiang Li, apakah menyenangkan memata-mataiku? Kemari. Kamu benar-benar punya nyali. Pantas saja sore tadi, kamu begitu penurut seperti anak kucing. Kamu begitu rapuh. Kantormu berada di sebelah kantor Zhu Lingchen. Aku hanya ingin melihat jika aku bisa menguping informasi apapun tentangnya. Kantor Zhu Lingchen memiliki panel kedap suara di dindingnya. Sinyalnya tidak akan tembus. Dia berusaha sangat keras. Pasti dia punya rahasia yang tak terkatakan. Apakah kau tidak penasaran? Saya mempekerjakanmu untuk membantuku memperjuangkan harta keluarga. Tapi jika kamu ingin menyelidiki dia lebih dalam, atau menyelidiki grup Wansong, begitu ada yang tidak beres, aku tidak akan bisa melindungimu. Apakah kau tahu kartu nama siapa ini? Kartu nama Zhu Lingchen. Kenapa kartu itu ada padamu? Milik Zhu Lingchen. Meskipun namanya samar, ada tanda air di situ. Setiap orang di grup Wansong memiliki nomor ID masing-masing. Nomor ID ini miliknya. Xiaoli, apakah kamu di rumah? Zhu Lingchen. Xiaoli, aku tahu kamu ada di rumah. Apakah kamu mengalami masalah? Xiaoli, Xiaoli. Kakak. Kebetulan sekali. Ini sudah jam 10 malam. Kamu berada di rumah tunanganku. Berikan aku penjelasan. Sederhana saja, aku sedang mengejar Jiang Li. Dia adalah kakak iparmu. Itu benar. Itulah sebabnya pengakuanku ditolak. Kakak, ayo minum bersamaku. Kamu mencuri tunanganku. Dan sekarang kamu ingin aku minum bersamamu. Kakak kita ini saudara kandung. Di masa depan, apakah kalian berdua? Kalian akan punya banyak waktu untuk bersama. Ayo pergi. Zhu Qingchen melindungiku. Terlepas dari apapun, aku harus menempatkan ini di kantor lantai 19 Zhu Lingchen. Tunggulah aku di dalam mobil. Aku hanya mengambil sesuatu. Aku akan segera kembali. Bukankah lebih baik jika aku menemanimu? Bagus.
The film was translated and narrated by M Media. Oh tidak. Kunci ini adalah pesanan khusus dari Xu Lingchen. Hanya dia yang bisa membukanya dari dalam. Su Qingchen. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku tidak bisa keluar, aku akan mati lemas. Tunggulah aku di dalam mobil. Aku hanya mengambil sesuatu. Aku akan segera kembali. Bukankah lebih baik jika aku menemanimu? Bagus. Jiang Li bukanlah tipe wanita yang suka jual mahal. Tujuannya adalah untuk mengungkap kata sandi kantor bos. Jiang Li. Pengguna yang Anda panggil sedang tidak tersedia untuk saat ini. Sialan. Kantor bos hanya bisa dimasuki. Tidak bisa keluar. Asisten Shang. Siapkan mobil segeren, kita akan pergi ke grup Wonsong. Jiang Li. Tuan Muda Sulung, pergi ke perusahaan larut malam. Apakah ada yang salah? Seperti menangkap kura-kura dalam tempurung. Apakah rekaman keamanan gedung sudah ditangani? Jangan khawatir Tuan Muda. Semuanya sudah dihapus. Pergilah ke lift pribadi. Periksa milik Xu Lingchen. Lihat apakah ada yang naik. Tuan Muda, lift sedang naik sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Qingchen, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja sedang lembur. Memangnya apalagi yang harus kulakukan? Lembur. Begitu kamu menjadi wakil presiden, kamu tidak perlu lembur lagi. Jika aku tidak lembur, bagaimana aku bisa menjadi wakil presiden? Tuan Muda Sulung, apakah Anda masih mencari seseorang? Tidak perlu. Kura-kuranya sudah kabur. Bagaimana hasil penyelidikan yang aku minta? Di bawah grup Wonshon, hanya Tuan Muda ketiga yang memiliki perusahaan yang terlibat dalam penelitian kaca. Tapi itu hanya perusahaan cangkang, tanpa produksi yang nyata. Mungkinkah Nona Jiang salah paham? Pecahan kaca di mobil Tuan Muda Sulung, mungkin, hanya jatuh ke dalam, secara tidak sengaja. Bagaimanapun juga, lanjutkan penyelidikannya. Jiang Li tidak boleh mengambil risiko lagi. Ya, Kamu sudah bangun. Xu Lingchen tidak menemukan kita kan? Kamu masih memikirkannya. Biar ku beritahu, sekarang sudah tidak mungkin. Mengapa? Kamu sedang hamil. Apa? Tidakkah kamu bahagia? Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan bahagia? Hubungan seperti apa yang kita miliki? Hubungan yang didasarkan pada cek kosong. Kau bisa membayar untuk membeli tubuhku. Tapi jangan pernah bermimpi, aku akan mengandung anakmu. Apakah kamu berniat menikahi Xu Lingchen saat mengandung anakku? Siapa bilang aku akan mempertahankan anak ini? Jiang Li.
Jika kamu berani menyakiti anakku, The film was lupakan translated saja and nyawa ibumu. narrated by M. Media. Kau mengancamku. Mulai hari ini, kamu akan tetap di kamar rumah sakit ini dan fokus pada kehamilanmu sampai anak itu lahir. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Kau menginginkan anak. Wanita-wanita di luar sana mengantre untuk mengandung anakmu. Apa hakmu menahanku di sini? Kamu tidak punya pilihan. Minumlah. Ini untuk kehamilanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kunci rahasiamu ada padaku. Apapun yang kamu coba lakukan, kamu tidak akan berhasil. Jadi satu-satunya pilihanku saat ini adalah mengandung anakmu. Anak dari keluarga Su, begitu. Bukankah lebih baik menetap saja di sisiku dan menjalani hidup yang normal dan aman? Kematian ayahku sangat berkaitan dengan kalian anggota keluarga Zhu. Tidak satupun dari kalian di keluarga Zhu yang orang baik. Kau ingin aku mengandung anakmu. Kau tidak layak. Baiklah. Sepertinya kamu tidak suka dibicarakan baik-baik. Kalau begitu tenanglah sendiri. King Chen. Tolong biarkan aku pergi, oke? Jika kita terus seperti ini, tidak akan ada hasil yang baik. Jika kamu masih menghargai hidupmu, tetaplah di tempatmu. Aku akan sering datang menemuimu dan anak itu. Aku tentu tidak akan bosan. Serahkan Jiang Li. Tunanganmu. Kenapa kamu menanyakannya padaku? Jangan memaksaku. Aku kembalikan sentimen yang sama padamu. Apa yang terjadi 7 tahun lalu? Hanya karena aku tidak mengatakannya. Bukan berarti aku tidak tahu. Jika kau kakak ingin tetap berada di keluarga Zhu dengan aman, maka jangan memancing kami. Keluarga beranggotakan 3 orang. Keluarga beranggotakan 3 orang. Jika kamu masih menginginkan bagian warisanmu, maka bersikaplah seolah kamu tidak tahu apa-apa. Pernikahan pada tanggal 10 bulan depan dibatalkan. Penyakit jantung Tuan kambuh lagi. Cepat bawa ke rumah sakit. Ayo pergi. Ayo kita tonton pertunjukannya. Tuan, bagaimana perasaan Anda? Kali ini, aku mungkin benar-benar tidak akan selamat. Ayah, kamu pasti akan sembuh. Apa yang paling ingin kulihat? Anak-anak rukunlah dengan saudaramu. Keluarga yang harmonis. Di dalam brankas ini, adalah surat wasiat terakhir yang saya susun. Mulai sekarang, Grup Wonshon diserahkan kepada kalian semua. Di mana kunci rahasianya? King Chen, Dia tertipu lagi. Nona Jian, silakan kembali. aku perlu membeli sesuatu. Apa yang Nona Jian butuhkan, saya bisa melakukannya untuk Anda. Aku perlu membeli pembalut. Apakah kau tahu ukurannya? Nona Jiang ini adalah bangsal bersalin. Saya rasa Anda tidak membutuhkan hal-hal itu. Nyonya Su, Nyonya Su, Sambut ibu tuan muda kedua Zhu Qingzhen. beri aku 10 menit. Anda sama sekali tidak akan menyesal. Kamu berani menghalangiku. Nyonya, tuan muda kedua mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk berhubungan dengan Nona Jian. Sangat lancang. Sebenarnya siapa kamu? Wanita simpanan putraku. Jika aku hanya wanita simpanannya, mengapa dia harus berusaha begitu keras dan membuat keributan besar untuk menugaskan orang mengawasiku? Nyonya Su,
Apakah Anda mungkin mencoba mencari tahu isi dari surat wasiat Tuan Xiu The film yang baru was saja disusun? translated and Kamu tahu itu? narrated by Anda M. hanya Media. perlu membiarkanku tinggal di kamar sebelah. Di sebelah kamar rumah sakit Tuan. Selama 10 menit. Dan aku akan bisa mencari tahu. Kamu seorang peretas. Ikut aku. Saya tidak bisa melakukan itu, Nyonya. Tuan muda kedua tidak akan menyetujuinya. Suruh dia datang dan katakan itu sendiri padaku. Tunggulah di ruangan sebelah. Aku akan menjemputmu nanti. Jangan sekali-kali berpikir untuk melarikan diri. Kemana wanita lemah sepertiku bisa lari? Nyonya, Ibu. penyakit Tuan kali ini datang dengan cukup berbahaya. Saya harus datang untuk melihat sendiri agar saya bisa tenang. Kalian semua yang ada di ruangan ini. Kalian hanya di sini untuk mencari tahu. Berapa banyak yang akan kalian dapatkan, bukan? Kebenaran akan segera terungkap. Tidak perlu terlalu tidak sabar. Ayah. Ayah hanya punya sedikit anak. Berapapun jumlahnya. Seberapa besar perbedaannya? Dong Chen, diam. Sayang sekali. Aku masih memiliki satu penyesalan. Tuan tua. Itu semua sudah berlalu. Prioritas utamamu saat ini adalah fokus pada pemulihanmu. Kalian semua pergilah sekarang. Aku ingin kedamaian dan ketenangan. Pergilah. Ibu. Kamu pulanglah duluan. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Apa yang mungkin harus kamu lakukan? Kamu hanya sedang ditahan oleh seorang wanita. Bagaimana kamu tahu? Dia ada di ruangan sebelah. Kamu membawanya keluar. Demi seorang wanita. Dan kamu berani berbicara pada ibumu dengan sikap seperti itu. Apakah kamu takut dia akan melarikan diri? Bagaimana bisa kamu membiarkannya pergi? Dia mengaku sebagai peretas. Dan bisa membaca surat wasiat ayahmu. Apakah yang dia katakan itu benar? Itu benar. Kalau begitu kirim seseorang untuk menemukannya cepat. Kita perlu tahu isi surat wasiat itu. Agar kita bisa bersiap sesuai dengan itu. Dia selicik rubah betina. Tidak akan semudah itu menangkapnya. Jika Zhu Lingchen menemukannya lebih dulu, dia tamat. Itu hanya seorang wanita. Apakah kamu benar-benar begitu putus asa? Dia berbeda. Dia adalah saksi kunci dalam kasus kakakku 7 tahun lalu. Dan dia adalah peretas kelas dunia. Yang terpenting, dia sedang mengandung anakku. Apa yang harus kita lakukan? Dan dia membawa surat wasiat ayahmu pergi. Ibu pulanglah duluan. Aku akan memikirkan sesuatu. Jarang sekali saya mendapatkan pelanggan dengan permintaan seperti itu. Saya yang mengemudikan mobilnya, kami berkendara melintasi separuh kota sebelum akhirnya sampai di sini. Terima kasih, bos. Aku punya uang tunai di sini. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Hati-hati. Haruskah saya memanggilmu kakak ipar atau haruskah saya memanggilmu kakak ipar kedua? Apa yang sedang Anda lakukan, Tuan Muda ketiga? Kau terlibat dengan antara kakak sulungku dan kakak keduaku. Apa sebenarnya tujuanmu? Saya hanya ingin menikah ke dalam keluarga Zhou dan hidup dengan baik. Niat apa lagi yang mungkin saya miliki? Apakah hal ini layak membuat Tuan Muda ketiga kehilangan kesabaran?
Jika kau ingin menikah ke dalam keluarga Zhou, lalu mengapa kau melarikan diri? Ini tidak lebih dari taktik jual mahal. Dalam urusan asmara antara pria dan wanita, Anda masih muda. Anda akan mengerti saat Anda sudah lebih dewasa. Kita sudah di pintu masuk jalan tol sekarang. Jika Anda tidak ingin membunuh saya di bawah kamera-kamera ini, maka menyingkirlah. Berhentilah mencoba membohongiku dengan omong kosong itu. Sejak kau muncul, kau terus membocorkan segala macam rahasia industri yang sulit didapatkan. Bicaralah. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana jika saya menolak untuk menjawab? Kau. Apakah Anda berani menarik pelutupnya? Saya sudah muak. Menyingkir. 7 tahun lalu. Ibu, begitu saya memakai handphone ini, selama saya cukup dekat dengan seseorang, saya bisa mendengar rahasia dari panggilan telepon mereka. Bukankah itu keren? Xiao Li, sudah berapa kali aku katakan padamu untuk fokus pada The studimu. film was translated Lagi and pula, narrated by M Mengintip Media. privasi orang lain adalah tindakan ilegal. Ibu, saya tahu. Selama saya tidak menyalakan tombol untuk terhubung ke ponselnya, Anda tidak bisa mendengar apapun. Tidak percaya, coba saja. Ibu, apakah ibu mendengarnya? Ponsel pria itu tadi mendapat pesan. Dia baru saja membunuh saudaranya sendiri. Kecilkan suaramu, dia itu pembunuh. Tidak. Saya harus menelpon polisi. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Anda mengenalnya. Siapa dia? Apakah itu mimpi atau kenyataan? Mengapa? Saya tidak pernah memiliki ingatan tentang dia sebelumnya. Kau sudah bangun. Apa ini? Hanya sebuah flash drive. Ambil saja jika Anda mau. Aku memperingatkanmu. Jangan ada tipu muslihat lagi. Katakan. Apa tujuan Anda? Apakah tidak ada berita yang tidak bisa kau cari tahu? Aku menginginkan isi dari surat wasiat Tuan. Kau menolak anggur yang ditawarkan dan bersikeras meminum anggur hukuman. Aku melihatmu dengan mataku sendiri, tadi malam, menyelinap ke dalam kamar rumah sakit sebelah Tuan. Katakan padaku, apakah ini ada hubungannya dengan surat wasiat itu? Baiklah. Kau tidak mau bicara ya? Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Saat kau sampai di neraka, jangan salahkan aku. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan pernah tahu isi dari surat wasiat itu. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Kau bisa memikirkannya di neraka. Zhu Dongchen. Ibu dan ayah. Jangan gugup, terapi kejut listrik akan membantumu melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Tidurlah saja. Kaca. Tenggorokanmu iritasi karena asap. Jangan bicara. Kamu sudah bangun. Ada yang tidak beres.
Berapa banyak saudara laki-laki dalam keluarga Zhu? Kenapa kamu bertanya? Katakan saja pada saya. Anda tahu, saya bisa mencari tahunya sendiri. Jangan menyembunyikannya dari saya lagi. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Aku juga punya adik laki-laki. Dia sudah meninggalkan. Ya. Adik kandungku sendiri. Dia meninggal tepat setelah lahir. Kapan ini terjadi? 7 tahun lalu. Jadi ketiga saudara Zhu, semuanya dianggap sebagai kakak dari anak itu. Mereka semua adalah tersangka. 7 tahun lalu, saya berada di jalan, dan secara tidak sengaja mendengar rahasia ini, yang membawa kematian bagi ibu dan ayah. Tapi pria yang berpapasan dengan saya itu, sebenarnya siapa dia? Biarkan saya pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Kebakaran hari ini disebabkan oleh Dong Chen. Dia tidak bisa memaafkanmu. Keluarga Zhu berbahaya bagimu. The film was translated Bukankah Anda sendiri and anggota keluarga narrated Zhu? by M Media. Kamu sedang mengandung anakku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Anda juga bisa menjadi orang yang membunuh saudara Anda sendiri. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu tentangku? Dengan berkurangnya satu orang, Anda bisa mengklaim bagian warisan yang jauh lebih besar. Kalian anggota keluarga Zhu demi uang. Apa yang tidak akan kalian lakukan? Seperti itu kan kamu melihatku? Itu adalah adik kandungku. Satu-satunya adikku di keluarga Zhu. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Baiklah, kalau begitu katakan pada saya, bagaimana dia meninggal? Haruskah kita benar-benar membahas topik ini? Maksudnya tentang topik ini, apa? Itu penting bagi saya. Tugasmu adalah melahirkan anak ini dengan selamat. Aku bertanggung jawab untuk menemukan pembunuh yang menghabisi ayahmu. Jangan khawatir tentang hal lain. Hari ini, saya melihat di gudang bahwa kaca itu tipe yang sama dengan material kaca dari tangki air yang merenggut nyawa ayah saya. Kaca itu diproduksi di bawah naungan Dong Chen, tapi tidak pernah dikirim keluar. Aku tidak tahu untuk membutuhkan tumpukan pecahan kaca itu. Untuk apa? Tapi aku bisa memastikan padamu bahwa dalam kurun waktu 3 tahun, di sekitar waktu kecelakaan ayahmu, dalam 3 tahun itu, tidak satupun kaca yang hilang. Itu bukan bukti. Biarkan saya pergi. Setelah mengatakan semua ini, apakah kamu masih akan meninggalkanku? Saya sudah bekerja keras menyelidiki begitu lama, hanya untuk tetap jalan di tempat. Saya telah mengecewakan ibu dan ayah. Seharusnya saya tidak mencoba bersikap pintar dan meneliti kunci rahasia itu. Xiao Li, harap tenang. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk tenang? Keluar. Tuan muda kedua Nyonya Jing sudah sadar. Ibu. Sayang kamu memanggilku ibu. Putriku. Masih di taman kanak-kanak. Dia. Dokter. Dokter. Nyonya Jing menderita kerusakan otak. Ingatannya sekarang terjebak di masa lalu lebih dari 1 dekade yang lalu. Ibu. Orang jahat. Aku takut. Orang jahat. Orang jahat. Tidak apa-apa, jangan takut. King Chen. Bisakah Anda keluar sebentar? Baiklah. Jaga dia baik-baik. Xiao Li. Apakah ini kediaman keluarga Zhu? Lari, jangan pedulikan ibu. Ibu. Anda ingat. Kalau begitu katakan pada saya, siapa pria itu saat itu? Itu adalah Zhu Lingchen. Aku tidak sengaja mendengar rahasianya dan pergi ke polisi, tapi dia berhasil lolos dari jeratan hukum. Seluruh keluarga kami harus pindah ke sini untuk menjauh darinya. Karena takut kamu mengalami trauma psikologis. Kami bahkan membuatmu menjalani terapi kejut listrik. Siapa sangka, dia masih bisa melacak kita. Itu Zhu Lingchen. Dialah orang yang membunuh adik King Chen dan ayah saya. Kamu seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini. Keluarga Zhu semuanya bersekongkol. Kita bukan tandingannya. Pria tadi adalah saudara Zhu Lingchen kan? Apakah dia memenjarakanmu?
Kamu harus mencari cara untuk melarikan diri. Ibu saya tidak akan meninggalkan ibu. Keluar, kamu bukan putriku. Keluar. Ibu, kamu bukan putriku. Keluar. Ibu, keluar. Ibu, keluar. Ibu, keluar. Keluar. Bibi akan segera membaik. Keluar. Ibu. Zhu Lingqin adalah pembunuh yang menghabisi ayah saya dan saudara laki-laki King Chen. Saya tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja, tapi saya harus mendekatinya untuk mendapatkan bukti. King Chen, saya sudah memikirkannya. Saya ingin hidup dengan baik bersama Anda dan memiliki anak kita. Benarkah? Tapi saya ingin tahu, apakah bayinya sehat? Mengapa Anda tidak menemani saya ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Apakah kamu mencoba melarikan diri? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa Anda berpikir begitu? Kalau begitu aku akan membawa dokter ke rumah untuk memeriksamu. The film was translated and Baiklah. narrated by M Media. Kunci rahasiamu ada di tanganku. Jangan bermain trik. Bagaimana bisa saya? Ada begitu banyak orang di luar sana yang ingin membunuh saya. Saya paling aman berada di pelukan Anda. King Chen. Saya ingin susu. Bibi-san, Bibi Xiang yang membuat susunya. Setiap kali suhunya tidak pernah pas. Bisakah Anda membuatkannya untuk saya? Dan tambahkan 1 sendok madu. baiklah. Dokter, ponsel saya tertinggal di bawah. Bolehkah saya meminjam ponsel Anda untuk mengirim pesan WeChat ini? Jika tidak nyaman, lupakan saja. Sama sekali tidak merepotkan. Silakan Nona Jing. Terima kasih. Apa yang sedang kamu lakukan? Perut saya tiba-tiba terasa agak tidak nyaman. Sekarang, Ya. Dokter, apa yang terjadi? Mungkin itu bayinya sedang bergerak. Kamu akan terbiasa nanti. Jiang Li, apakah kamu mendengarnya? Bayi kita sedang bergerak. Tuan muda kedua ibumu ada di sini. Ibu, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu menemukan wanita itu. Bagaimana kamu tahu? Dan kamu masih ingin melindunginya. Dia tahu terlalu banyak rahasia keluarga Ju. Jika kamu masih menganggapku sebagai ibumu, maka biarkan dia ikut denganku. Ibu, dia sedang mengandung anakku. Dia tidak akan pergi kemanapun. Wanita seperti dia, bagaimana kamu tahu bahwa anak itu sudah pasti anakmu? Ibu, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukannya seperti ini. Bibi, saya bersedia pergi bersama Anda. Kamu pulanglah. Bibi, surat wasiat Tuan Xiu dan penyebab kematian putra Anda. Saya tahu keduanya. Asalkan Anda membawa saya pergi, saya bisa menceritakan semuanya pada Anda. Bagaimana putraku meninggal? Jiang Li, kamu menggunakan kematian kakakku untuk mengancam ibuku. Selama saya bisa meninggalkan Anda, saya bersedia menggunakan cara apapun yang diperlukan. Jiang Li, kamu sudah keterlaluan. Awalnya, Anda datang mencari saya. Bukankah itu juga karena informasi ini? Tapi sekarang berbeda. Apa bedanya? Hanya karena saya hamil. Bibi benar. Anak itu mungkin bukan milik Anda. Jiang Li, kamu benar-benar. Wanita yang haus uang dan tercela. Kenapa tidak selesaikan kalimat Anda? Keluar. Bahkan jika kamu mati di luar sana hari ini, aku bahkan tidak akan mengambil jenazahmu. Keluar. Benar. Jaga ibu saya dengan baik. Supaya ayah Anda tidak menyulitkan Anda. Sekarang kamu bisa memberitahuku semua yang kamu tahukan. Sebagai gantinya, atas syarat membawa saya keluar, saya hanya bisa memberitahu Anda ini. Menurut surat wasiat, pembagian aset akan memuaskan Anda. Hanya itu. Bagaimana dengan kematian putra bungsuku? Saya tidak bisa mengungkapkan itu untuk saat ini. Saya minta maaf. Kamu mempermainkanku. Musuh kita adalah orang yang sama. Masalah ini saya benar-benar harus
menyelidikinya secara tuntas sebelum saya bisa memberitahu Anda. Sebelum itu, mohon Nyonya Zhu, tambah pengawal di sekitar saya untuk melindungi saya secara diam-diam. Jika saya dibunuh oleh keluarga Zhu, Anda tidak akan pernah tahu kebenarannya seumur hidup Anda. Dasar wanita penggoda. Tidak heran dia bisa membuat putraku tunduk padanya. Saya anggap saja Nyonya Zhu sedang memuji kecantikan saya. Terima kasih. Tunggu. Bagaimana dengan anak di dalam perutmu itu? Saya akan mengurusnya. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Bicaralah. Katakan sekali lagi kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Orang-orang yang kami kirim untuk memantau Tuan Muda Sulun mengatakan, Nona Jiang mengundang beberapa desainer hari ini ke rumah untuk gaun pesanan khusus. Dia baru saja menjalani operasi kemarin, dan hari ini dia sudah mencoba gaun pengantin. Dia bahkan lebih tidak sabaran daripada yang kubayangkan. Ibu, jika tujuan ibu agar aku bisa mendengarnya dengan telingaku sendiri, berita ini, maka tujuan ibu telah tercapai. Bolehkah aku pergi sekarang? Duduklah. Pilih satu, kamu akan pergi kencan buta sore ini. Tidak perlu memilih, mana yang kau suka, bantu saja aku mengaturnya. Itu putraku. Xiaoli, lihat. Ini semua adalah desainer lokal yang terkenal. Kamu bisa melihat sketsa mereka. Lin Chen. Aku lebih suka mempercayai kesan pertamaku. Kamu tetap di sini. Yang lain silakan pergi. Aku percaya, kamu bisa memuaskanku. Tunjukkan sketsa desainmu. Nona Jing. Yang ini sangat pas dengan bentuk tubuhmu. Dan yang ini, bagian atasnya ditempel mutiara buatan tangan. Tunggu sebentar. Lin Chen. Aku ingin memilih sendiri terlebih dahulu untuk membuat kejutan untukmu. Di pesta pernikahan. Boleh kan? Baiklah. Kalau begitu pilih saja sendiri. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku sangat suka beberapa yang ini. Bisakah kamu menunjukkan detailnya? Tentu saja. Nona Jing, silakan dilihat-lihat dulu. Lin Chen. Aku sudah selesai memilih gaun pengantin. Tadi saat aku mengantar desainer pergi. Aku memperhatikan pengawal di pintu. Semuanya sudah pergi. Aku telah menugaskan ulang mereka. Aku telah memperkuat sistem keamanan. Kamu sebaiknya tetap di sini dengan patuh. Tidak akan terjadi apa-apa. Rumah ini penuh dengan kamera pengawas. Setiap gerakan yang kamu lakukan berada tepat di bawah pengawasanku. Menempatkan pengawal di sana hanya akan membuatmu curiga. Aku pasti akan tinggal di rumah dengan patuh. The film Jangan was khawatir. translated and narrated by M Media. Sistem pengawasanmu sudah dirusak olehku. Zhu Lin Chen. Kamu tidak akan bisa mengawasiku lagi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah wakil presiden kau bisa bertindak semena-mena dan secara khusus menargetkan departemenku. Apa maksudmu? Tidak ada orang di luar. Jadi berhentilah bersandiwara. Kakak. Aku mengikuti perintahmu dan menculik Jiang Li, tapi aku tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Kakak, aku melakukan segalanya, seperti yang kau perintahkan. Apakah aku menyuruhmu untuk membuat api dan membakarnya sampai mati? Maafkan aku kakak, aku hanya ingin menakutinya. Apakah kamu takut bahwa dengan kemampuannya, dia mungkin menemukan rahasiamu? Aku tidak akan berani. Aku melakukan apapun yang kau suruh. Aku akan selalu menjadi anjing setiamu. Baguslah kamu menyadarinya. Akulah yang bertahun-tahun lalu menarikmu dari selokan, dan selangkah demi selangkah, mengangkatmu menjadi tuan muda ketiga keluarga Shu. Aku bisa membuatmu. Dan aku juga bisa dengan mudah menghancurkanmu. Ingat, jauhi Jiang Li. 7 tahun yang lalu. Dong Chen. Dong Chen. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi seperti ini?
Ibu menelpon ambulans. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Putramu sudah mati. Seharusnya kau menelepon rumah duka sekarang. Dongchan baik-baik saja. Saat makan malam, dia pergi menemui seseorang. Dan tiba-tiba dia berakhir seperti ini. Kamu membunuh putraku. Kamu pembunuh. Aku akan menelpon polisi. Biar ku beritahu, kau bisa saja memanggil polisi. Dan setelah itu aku akan masuk penjara. Tapi kau tahu persis seperti aku tahu, bahwa kau tidak punya kedudukan di keluarga Zhou. Sekarang setelah putramu meninggal, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kamu membunuh saudaramu sendiri, hanya untuk memperebutkan warisan. Kekayaan bernilai miliaran dolar. Bagaimana menurutmu? Orang-orang benar. Keluarga Zhou kalian hanyalah sekumpulan serigala. Kenapa kau terburu-buru sekali? Itu hanya seorang putra yang mati. Tidakkah bisa aku menggantinya dengan yang lain? Di mana kau menemukannya? Bukankah dia lebih realistis daripada si kembar, bukan? Kemarilah. Panggil dia ibu. Ibu. Tidak. Dia bukan putraku. Dia bukan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saat ini, kamu hanya punya 2 jalan untuk dipilih. Entah kamu menelepon polisi, dan aku membayar nyawa putramu dengan nyawaku sendiri. Tapi semua barang mewah di rumah ini, semuanya akan menjadi milikmu. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Atau, kemarilah. Dan terima putra palsu ini. Begitu lelaki tua itu meninggal, akan kuberikan padamu 20% dari kekayaan keluarga. Kamu pilih. Aku ingin 30%. Baik, anggap saja itu biaya pemakaman untuk putramu. Kenapa kamu berdiri di sana? Singkirkan mayat itu. Kemana kau membawa putraku? Untuk dikremasi tentu saja. Kalau begitu bisakah kau membawa abunya kembali kepadaku? Apakah kamu bodoh? Jika seseorang mengambil abunya untuk melakukan tes DNA, katakan padaku, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Aku hanya meminta sedikit saja. Sedikit saja aku mohon padamu. Sialan, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu menginginkan uangnya? Atau kamu menginginkan abu yang menyedihkan itu? Putra Huing yang baru lahir. Kau jugalah yang menyebabkan kematiannya. Tidak sepenuhnya. Binatang. Jadi Jiangli kebetulan lewat dan melihat sekilas rahasiamu. Kamu menyelidiki Jiangli dan keluarganya selama 7 The film tahun. was Mengapa kamu translated tidak and membunuhnya? narrated Dia by pada M. akhirnya Media. akan mendapatkan kembali ingatannya. Keluar. Pusat perbelanjaan. Halo Nona. Bisakah Anda membantu saya mengumpulkan aksesori ini? Tentu silakan tunggu sebentar. Nona. Nona. Barang-barang Anda sudah siap. Terima kasih. Tidakkah Anda akan memperkenalkan diri? Wei Wei teman kencan, Putai Zhu Qingchen. Keluargamu seharusnya sudah memberikan semua informasiku, bukan? Mari kita lewati basa-basinya. Sikap macam apa ini? Aku sudah di sini, bukan? Nona Lu, jika Anda puas denganku, maka pada tanggal 9 bulan depan, aku akan memberikanmu pernikahan yang mega. Sehari setelah pernikahan, aku akan menemanimu mengunjungi rumah orang tuamu untuk mendiskusikan dengan ayahmu kemitraan proyek jembatan lintas laut. Proyek ini akan mendatangkan bagi keluargamu pendapatan miliaran. Apakah Anda di sini untuk kencan buta denganku? Atau Anda di sini untuk membicarakan bisnis? Aku tidak menyangka bahwa Nona Lu yang lahir di keluarga terpandang masih percaya pada cinta. Apakah Anda tidak berencana untuk memuluskan jalan bagi saudara Anda yang tidak kompeten itu? Ayahmu, dia saat ini di luar sana, terus-menerus mencari wanita simpanan untuk memberinya anak laki-laki. Zhu Qingchen. Ini adalah Mantan kekasihku, dia saat ini adalah tunangan kakak sulungku.
Tapi yakinlah, aku akan memberikanmu semua martabat yang menjadi hakmu setelah kita menikah. Kamu akan menikah. Aku sedang di tengah lamaran. Apa kau butuh sesuatu? Ju Qingchen, mantan kekasihmu, adalah calon kakak iparmu. Keluarga Ju Anda benar-benar kacau. Jadi, apakah kau ingin menikah dan menambah kekacauan? Jika kau setuju, semuanya akan ditangani seperti yang kukatakan. Zu Qingchen, keluarlah bersamaku sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Tidak bisakah kau lihat aku sedang melamar? Zu Qingchen, aku setuju dengan syaratmu. Namun, jauhi wanita itu di masa depan. Dia penuh dengan gaya menggoda. Apa bedanya dia dengan wanita-wanita simpanan rendahan yang dipelihara ayahku? Itu sudah pasti. Pada tanggal 9 bulan depan adalah pernikahan antara aku dan Wei Wei. Saat itu, aku akan mengirim undangan kepadamu dan kakak sulungku. Zu Qingchen, lihat ini. Wanita seperti Anda, tidakkah Anda punya rasa malu menggoda tunanganku di depan umum? Nona Lu, emosimu cukup berapi-api. Ayo pergi, aku akan mengajakmu belanja, dan kau bisa membeli apapun yang menarik perhatianmu. Zu Qingchen, masalah ini penting. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan padamu. Kau mendekati priaku tepat di depanku. Kau meremehkanku. Lu Wei Wei adalah orang yang meninggal itu. Ju Qingchen, apakah kau melindunginya? Bagaimanapun dia adalah wanita milik saudaraku, bahkan anjing pun harus dinilai dari pemiliknya. Lagi pula, wajahnya tertutup kopi. Jangan biarkan itu mengotori tanganmu. Ayo pergi. Mungkinkah dia sedang hamil? Biar ku beritahu sesuatu, kau boleh punya kekasih. Pertama, jangan bawa mereka ke hadapanku. Kedua, jangan meninggalkan anak di luar nikah. Zhu Lingqin akan segera pulang. Aku harus kembali secepat mungkin. Bukankah kita tadi mau belanja? Ayo pergi. Mal ini atas nama saya. Kau bisa membeli apapun yang kau suka. Aku masih ada urusan di perusahaan. Pada tanggal 9 bulan depan. Jangan terlambat. Hei. Pak sopir, tolong cepat. Baik. Kita sudah sampai. Ambil saja kembaliannya. Semuanya hancur. Zhu Lingqin sudah kembali ke rumah. Jika aku masuk sekarang, aku akan langsung masuk ke dalam perangkap. Tapi kematian ayah dan kematian saudara Qingchen, semuanya berhubungan dengannya. Kau menyelinap keluar bukan? Zhu Lingqin sudah kembali. Katakan padaku. Jika dia mengetahui kau menyelinap keluar, apa yang akan dia lakukan padamu? Ini obat lambun. Meminumnya The akan film was membuatmu merasa jauh lebih translated baik. and narrated by M Media. Aku harus kembali. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Jawab aku, apakah kau benar-benar menggugurkan anak kita? Tentu saja, kamu melihat sendiri. Laporan operasinya bukan? Lalu kenapa kau? Muntah. Karena caramu dan tunanganmu bertindak memuakkan bagiku. Apakah kamu puas dengan jawaban itu? Cara kau begitu putus asa untuk menikahi Zhu Lingqin membuatku semakin jijik. Jika kamu begitu membenciku, kenapa kamu terus mengikutiku? Zhu Qingchen, apa kamu tidak punya rasa malu? Kau bilang kau punya sesuatu untuk dikatakan padaku. Aku mendengarkan. Apa yang ingin kau katakan? Zhu Dongchen, dia bukan anak kandung ayahmu. Mustahil. Saat itu, setelah Li Qiao melahirkan Zhu Dongchen, dia melakukan tes DNA. Baru setelah itu, nenek mengizinkannya masuk ke keluarga Su. Aku juga melihat tes DNA di rumah sakit. Itu dari 7 tahun yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan ini sekarang. Tapi satu hal yang pasti, Zhu Dongchen jelas bukan anak kandung ayahmu. Dan kematian saudaramu benar-benar ada hubungannya dengan Zhu Lingqin. Terlepas dari apakah itu ada hubungannya dengan Zhu Lingqin atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau harus pergi sekarang. Qingchen. Kemana kamu membawa Jiangli? Aku tidak akan pergi bersamamu. Lupakan ide itu. Lingqin, dia menipuku. Dia mencoba membawaku pergi. Aku sangat takut. Jangan takut. Lingqin, karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak masuk untuk minum teh? Tentu.
Kebetulan aku juga punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Kalau begitu kalian berdua saudara silakan bicara. Aku akan beristirahat. Kamu sudah tidur sepanjang pagi. Apakah kamu belum cukup tidur? Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu kakak bahwa aku akan menikah. Bulan depan, pada tanggal 9. Oke. Dari keluarga mana dia? Lu Wei Wei. Keluarga lu. Bukankah keluarganya bergerak di bidang beton bertulang? Apakah kamu menikahinya demi proyek jembatan lintas laut? Bukankah awalnya kau menikah dengan keluarga Fang demi proyek yang sama itu? Hanya saja sayang, keluarga Fang mengecewakanmu, kakak. Masih menemukan cinta sejatimu. Lin Chen, kamu tidak marah kan? Zhu Qingchen lah yang bersikeras membawaku pergi. Aku tidak punya niat untuk pergi. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Ngomong-ngomong, sistem pengawasan sedang mati. Itu menunjukkan kamu masih tidur. Aku akan meminta seseorang datang untuk memperbaikinya nanti. Maksudmu, ada kamera di kamarku. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Gadis konyol, itu untuk perlindunganmu sendiri. Lihat, tadi saat Qingchen menyeretmu keluar itu sangat berbahaya. Kalau begitu, bisakah kamu menyingkirkan kamera-kamera itu? Di kamar tidur, aku tidak mengerti hal-hal seperti ini. Aku hanya pernah mendengar desas-desus. Beberapa peretas, mereka bisa meretas sistem keamanan rumah orang. Itu sangat berbahaya. Kamu tahu tentang peretas juga. Aku hanya pernah mendengar desas-desus. Benar. Kamar mandi. Di sana tidak ada kamera juga kan? Aku tidak seaneh itu. Itu bagus. Kalau begitu, aku akan pergi mandi. Xiaoli. Kamu mengunci pintu lagi. Ada apa? Aku hanya mencoba untuk mandi. Haruskah kamu menggangguku? Kamar mandi ini tidak memiliki ventilasi yang baik. Mudah terjadi sesuatu yang buruk. Kesehatanmu tidak dalam kondisi terbaik. Mulai sekarang, jangan mengunci pintu kamar mandi. Aku tahu. Xiaoli, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bosan. Dan aku ingin mencari buku. Untuk mengisi waktu. Bosan? Gulir saja beberapa video di ponselmu. Ruang kerja ini penuh dengan dokumen perusahaanku. Sebentar lagi, aku ada The film was konferensi video yang harus translated dihadiri. and Pergilah narrated keluar by sebentar. M-Media. Lebih cepat. Buat sinyalnya lebih cepat. Aku dengar. Adik laki-laki Qingchen menderita asma, Zhu Lingchen, telah membeli sejumlah besar serbuk sari yang menyebabkan alergi. Sebelum adik laki-laki Qingchen keluar. Zhu Lingchen, kamu tidak bisa lari kali ini. Tadi baru saja terkena tumpahan kopi. Aku tidak tahu apakah masih bisa menyala. Bukti ini cukup untuk menjebloskan Zhu Lingchen ke penjara. Haruskah aku mengirimkan ini kepada Zhu Qingchen terlebih dahulu? Sayang sekali. Aku berniat membiarkanmu hidup sampai setelah kita menikah. Lingchen, apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang sedang kamu dengarkan? Musik rock. Apakah kamu ingin mendengarkan? Mari kita dengarkan bersama. Kenapa tidak ada suara? Mungkin, aku tidak sengaja menjatuhkan ponselnya dan membuatnya rusak. Tidak apa-apa. Besok aku akan meminta asistenku pergi dan membelikanmu yang baru. Lingchen, terima kasih. Xiaoli, selama kamu tulus padaku, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku.
Ngomong-ngomong Lin Chen, akankah pernikahan tuan muda kedua ke dalam keluarga Lu memengaruhi posisimu di keluarga Xu? Setiap langkah grup ini adalah sesuatu yang kuraih melalui kerja keras milikku sendiri. Tidak ada yang berani mengancamku. Jangan khawatir. Xu Lingqin adalah tidak bermoral dalam mengejar kekuasaan. Sekarang, setelah dia menikah ke dalam keluarga Lu, akankah dia mencoba mencelakai Qing Chen? Benar. Tuan Besar tahu bahwa kita berdua bersaudara akan menikah bulan depan. Dia bilang ini adalah berkah ganda. Kesehatannya sudah pulih separuh. Besok ada jamuan keluarga. Aku butuh kamu datang bersamaku. Soal besok, apakah kamu sudah siap? Tidak boleh ada kesalahan. Villa keluarga Su. Ayah, lalu lintas padat. Jadi aku terlambat. Tuan Muda Sulung tetaplah Tuan Muda Sulung. Membuat seluruh keluarga menunggu. Sayang sekali. Dia bukan pewaris sah. Tuan, Di rumah ini apa hakmu untuk berbicara? Kita akan mengadakan pernikahan bulan depan, tapi kau malah datang membawa sial. Keluar. ibuku dipermalukan seperti itu. Namun dia tetap acuh tak acuh. Hanya bertindak sesuai keinginan Xu Lingchen. Xu Dongchen ini bukan hanya bukan putra Tuan Xu. Dia bahkan bukan anak kandung Li Qiao. Aku meminta kalian semua datang ke sini, karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian. Kau akan menikah tanggal 9, dan kau tanggal 10. Menurut pendapatku, lebih baik jika digabungkan menjadi satu hari, dan mengadakan perayaan yang lebih mega. 2 perayaan dalam satu waktu. Bagaimana menurut kalian? Ayah, tidak masalah. Aku akan melakukan apapun yang ayah katakan. Tapi aku tidak ingin berbagi pernikahanku dengan orang lain. Jangan lupa, tujuan menikah denganku. Jangan bilang kau menikah di hari yang sama dengan orang lain. Bahkan jika itu menikah saat festival Qingming. Kau tetap harus menanggungnya. Ayah, aku akan pergi menemui Xiaoli. Berhenti di situ. Aku dengar dia bersikap seperti ini akhir-akhir ini. Mungkinkah? Ayah, Xiaoli sedang hamil. Awalnya aku berniat menunggu setelah pernikahan untuk memberitahumu. Begitukah? Jika dia memberikan keluarga Xu, cucu laki-laki tertua yang sah, maka aku akan menghadiahkan villaku di Deepwater Bay kepada cucuku. Itu adalah villa kelas atas di Bohai. Cucuku. Dia pantas menerimanya. Qing Chen, tidakkah seharusnya kau memberi selamat pada kakakmu? Aku mabuk. Sebelum aku memberi selamat kepada kakakku, aku harus pergi ke kamar kecil. The film was translated and narrated by M Media. Xu Qingchen, apa kamu sudah gila? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Anakku akan memanggil pria lain ayah. Apa yang menurutmu sedang kucoba lakukan? Bukankah kamu punya Luo Yue? Dia bisa melahirkan anak untukmu. Jiang Li, dengarkan aku. Suasana hatiku sedang sangat buruk saat ini. Jangan memancingku. Suasana hatiku juga sedang sangat buruk. Minggir. Kenapa kau membohongiku dan mengatakan kau sudah membuang bayinya? Sudah kubilang, anak ini seharusnya tidak ada. Lalu kenapa kau mempertahankan anak itu sekarang? Kau masih memiliki perasaan padaku, bukan? Takut akan pembalasan, takut akan pembunuhan. Apakah kamu puas dengan alasan ini? Jiang Li, lebih baik kau berhenti selagi kau bisa. Tidak ada pria yang akan mentoleransi istrinya sendiri melahirkan anak pria lain. Pria lain mungkin tidak. Tapi Xu Lingqin pasti bersedia. Kenapa? Karena dia tidak menyukai wanita. Apa yang kau katakan? Aku baru saja tahu. Xu Lingqin pergi ke bar, setidaknya 3 kali seminggu. Dan Xu Dongchen adalah pacarnya. Siapa? Xu Dongchen. Kau tidak bermaksud mengatakan bahwa Zhu Lingchen bahkan tidur dengan saudaranya sendiri. Xu Dongchen. Dia bukan putra kandung ayahmu. Menurutmu, apakah mungkin dia juga bukan putra Li Qiao?
Cara dia memperlakukan Li Qiao, sama sekali tidak ada rasa hormat. Dan tes DNA itu. Sejak Li Qiao dan putranya pertama kali masuk ke keluarga. Tes DNA bisa dipalsukan. Apakah ada cara bagimu untuk melakukan tes ulang? Aku bisa mencoba. Omong-omong, rekaman yang kukirimkan kemarin, apakah kamu sudah menerimanya? Rekaman apa? Mungkinkah rumah Xu Lingchen juga memiliki alat pengacak sinyal? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku bisa memastikan bahwa Xu Lingchen adalah orang yang membunuh saudara kandungmu. Saudaramu menderita asma parah. Xu Lingchen mengenakan pakaian yang dipenuhi serbuk sari saat dia pergi mengunjunginya. Malam itu, saudaramu mengalami serangan asma dan meninggal. Benar kan? Memang benar begitu. Xu Lingchen, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Jangan gegabah. Rekamanku dari kemarin tidak tersimpan. Kita tidak punya bukti apapun saat ini. Lalu kenapa? Apakah aku butuh bukti untuk menginginkannya mati? Jiang Li, apakah kamu merasa lebih baik? Tuan Besar masih menunggumu. Jauh lebih baik. Aku akan pergi duluan. Kamu bisa keluar sebentar lagi. Jaga dirimu. Datang. Jiang Li, kurasa aku mendengar. Ada seseorang di dalam. Siapa yang ada di sini? Jika kamu tidak percaya padaku, masuklah dan lihat sendiri. Jiang Li, tentang fakta bahwa kamu tidak menggugurkan kandungan itu, sebenarnya kamu tidak perlu berbohong padaku. Kamu adalah ibu dari anak itu. Hidup ini adalah keputusan yang harus kamu buat. Kamu tidak menaruh dendam padaku. Jika aku harus menaruh dendam, aku hanya akan menyalahkanmu karena tidak memberitahuku lebih cepat. Karena tidak membiarkanku berbagi beban denganmu lebih awal. Baiklah. Aku sekarang secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi ayah dari anak itu. Apakah kamu bersedia? Terima kasih. Ayo pergi. Ayah masih menunggu kita untuk memilih cincin. The film was translated and Ini narrated by M. semuanya Media. adalah pusaka keluarga Zhou. Jiang Li, Wei Wei. Kalian berdua pilihlah apa yang kalian suka. Dan pasanglah pada cincin pernikahan kalian. Jiang Li, lihat. Apakah ada yang kamu sukai? Aku akan memilih yang itu. Aku ingin berlian merah muda itu. Apakah tidak ada protokol? Tentu saja Jiang Li yang memilih lebih dulu. Berada di posisi yang sama dengan orang sepertinya sudah merupakan penghinaan bagiku. Kenapa dia masih bisa memilih sebelum aku? Sejak aku kecil, aku selalu menjadi orang yang memilih apa yang kuinginkan terlebih dahulu. Itu adalah aturan keluarga Lumu. Begitu kau menikah, kau harus mengikuti aturan keluarga Su. Kau, Jangan lupa, alasan kau menikah ke dalam keluarga ini, apa yang bisa kuberikan padamu, jauh lebih berharga daripada hal-hal ini. kalau begitu kau pilih duluan. Lagi pula kau sedang mengandung benih itu di perutmu. Sedang mengandung anak keluarga Ju bagaimanapun juga. Kalau begitu aku akan memilih berlian dengan kemurnian tertinggi. Sangat mudah ditebak, seleranya sangat buruk. Itu hanya berlian biasa. Tidakkah menurutmu, itu terlihat sangat seperti kaca? Sama seperti hubungan antara aku dan Lingchen. Secerah dan setransparan berlian. Lagi pula, aku juga sudah cukup banyak mempelajari tentang kaca. Baik. Berliannya sudah terpilih. Sekarang kita harus mendiskusikan tanggal pernikahan. Tanggal 10 bulan depan adalah hari yang langka. Hari keberuntungan dalam 100 tahun. Kalian berdua
harus menikah di hari yang sama. Baiklah. Aku lelah, bantu aku kembali untuk istirahat. Sikap macam apa itu? Nona muda, aku tidak memancingmu. Aku pikir menjadi satu-satunya putra sah keluarga Ju akan membuat pernikahan denganmu bergengsi. Aku tidak menyangka bahwa yang kudapatkan sebenarnya adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh wanita rendahan itu. Jika kau ingin menjadi istri Zhou, yang disayangi semua orang, maka Anda salah orang. Asisten yang antar Nona Lu pulang. Baik. Bukankah itu hanya karena dia hamil cucu tertua keluarga Ju? Apa yang istimewa dari itu? Jiang Li. Menyingkirlah, situasinya sedang kritis sekarang. Ingat. Siapa yang sedang kamu pegang saat ini adalah wanitaku dan anakku. Aku membawanya ke rumah sakit. Bagaimana dia bisa jatuh begitu saja? Kenapa kau menatapku? Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, itu hanya karena dia tidak kompeten dan tidak bisa melahirkan cucu tertua keluarga Ju. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa memastikan kamu tidak akan pernah memiliki anak seumur hidupmu? Pikirkan tentang keluarga lu yang sedang hancur, dan berhentilah mencari mati. Bulan depan, kita berdua akan melangsungkan pernikahan bersama. Saat ini Tuan Besar hanya bertahan dengan sisa napasnya, menunggu kita bersaudara menikah. Setelah pernikahan usai, segalanya akan diselesaikan untuk selamanya. Apa yang The film kamu was inginkan pada translated dasarnya? and Kamu tidak benar-benar narrated by menginginkan M. Jiang Li Media. kan? Kamu hanya menginginkan anak Jiang Li. Lagi pula, sebagai seseorang yang lebih menyukai pria, bahkan menyentuh wanita saja, akan membuatmu merasa jijik. Su Lingchen. Benar begitu. Siapa di antara kalian ayah dari anak itu? Aku. Ibu dan anak selamat. Silakan kemari untuk menandatangani dokumen. Setelah pernikahan, aku akan menjaga anaknya dan menyingkirkan ibunya. Berkendaralah sedikit lebih pelan. Kepalaku berputar. Apa kau benar-benar menganggap dirimu ibuku? Beraninya kau memerintahku. Berkendaralah sedikit lebih pelan. Kita pada awalnya sudah seperti belalang yang terikat pada tali yang sama. Suamimu sedang diambang kematian. Jika kau ingin mewarisi harta itu, kau harus mengandalkanku. Kemari. Kakak Li Qiao dan aku mengalami kecelakaan mobil. Apel. Di Jalan Bohai. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Baiklah. Jiang Li, fokuslah pada pemulihanmu. Aku harus menangani beberapa urusan di perusahaan. Sepertinya King Chen siap untuk bergerak. Jangan takut. Ini aku. Zhu King Chen,
kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu meninggalkan rumah sakit? Zhu Dongqin dan ibunya mengalami kecelakaan. Apakah itu perbuatanmu? Itu untuk mendapatkan sampel DNA untuk tes. Lalu apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Mencari bukti bagaimana Zhu Lingchen membunuh adik laki-lakiku saat itu. Aku tahu di mana tempatnya, aku akan membantumu. Di rak buku. Buku ketiga. Ini catatan medis adikku, bersama dengan pesanan pembelian, serbuk seri milik Zhu Lingchen, dan log panggilannya. Aku menyimpan salinannya dari rekaman panggilan saat itu. Bukti ini seharusnya cukup. Jiang Li. Terima kasih. Aku juga punya sesuatu untukmu. Aku sudah memeriksanya. Zhu Dongchan memang memiliki pabrik kaca, tapi tidak pernah mengirimkan barang apapun. Sebaliknya, Li Qiao memiliki pabrik yang mengkhususkan diri pada teleskop, dan mereka menggunakan kaca yang sama, seperti milik Zhu Dongchen. Sebelum insiden ayahmu, Li Qiao memindahkan lempengan kaca besar dari pabrik itu. Tidak. Aku akan pergi ke polisi. Aku tidak bisa menikahi pria seperti dia. Dia menjijikan. Aku akan melaporkannya. Jiang Li, tetap tenang. Aku tidak akan membiarkan pernikahan ini berlanjut. Tapi aku butuh seseorang untuk menanggung beban ini bagi kita. Tidak. Itu langkah kakek Zhu Lingchen. Jika dia tahu aku tidak di rumah sakit, apa yang harus kulakukan? Aku akan mengantarmu kembali ke rumah sakit. Kita berada di lantai 3. Bagaimana kita bisa keluar? Hanya lantai 3. Aku akan mengantarmu. The film was translated and narrated by M Media. Percayalah padaku dan melompatlah. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milik keluarga Zhou. Aku adalah tuan muda ketiga dari keluarga Zhou. Apa ini yang kau berikan padaku? Ini adalah makanan nutrisi yang dibuat khusus. Kenapa? Ketika kamu terlalu sering berbohong, kamu bahkan mulai mempercayainya sendiri. Apa kau tidak berpikir? Kecelakaan mobil tadi malam sedikit mencurigakan. Apakah ada yang mulai mencurigai identitasku? Lalu kenapa jika mereka mencurigaimu? Aku sudah memajukan jadwalnya. Maksudmu? Keluar. Tuan. Dalam 3 hari, kedua anak akan menikah. Saat itu semua elit dari seluruh kota Bohai akan menghadiri jamuan pernikahan. Lihat penampilanmu.
Ambil kondisi pria tua yang lemah dan tak berdaya ini. Itu tidak akan berhasil. Selama aku masih hidup, fondasi keluarga Zhu akan tetap ada. Tuan, saya dengar bahwa Anda terus-menerus merevisi surat wasiat Anda. Saya sangat penasaran. Tidakkah Anda ingin membiarkan saya melihatnya? Kurang ajar. Kau tidak perlu melihatnya. Hanya saja saya khawatir Anda kelelahan, Tuan. Saya berinisiatif membuatkan satu untuk Anda. Anda hanya perlu mencapnya, Tuan. Di mana stempel Anda, Tuan? Apa kau memintaku untuk meninggalkan harta itu? Untukmu, putramu, dan si sulung. Ya, Wanita ini. Wanita serakah. Kau. Anda sudah satu kaki di liang kubur. Apa yang membuat Anda begitu sombong? Siapa yang memberimu keberanian? Stempelnya di mana itu? Berikan padaku sekarang. Bawa keluar sekarang juga. Lupakan saja itu. Dongchen, masuklah. Ini putramu. Namun kau tidak pernah menatap matanya secara langsung. Hatimu hanya pernah menyimpan kedua putramu itu. Lihat perilakunya yang penakut dan tidak punya pendirian. Bagian mana yang mirip denganku? Apa kau pikir aku tidak tahu itu? Diam. Tutup hidungnya cepat. Ini bisa membunuh seseorang. Kau bahkan tidak punya nyali untuk membunuh. Apa kau masih menginginkan warisan atau tidak? Lakukan. Cepat. Kalau tidak, kita yang akan mati. Dia toh akan mati juga. Haruskah kita lupakan saja? Kau benar-benar pecundang. Jika putraku sendiri masih hidup. Sama sekali tidak. Lemah dan tidak punya pendirian sama sepertimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kau menyuruh kami untuk menanganinya? Segalnya di mana itu? Kami belum menemukan segalnya, dan kamu sudah membunuhnya. Lagi pula siapa yang akan mencabut nyawa seseorang dengan cara ini? Kematian karena asfiksia mekanis. Apakah kamu mencoba memastikan polisi datang lebih cepat? Lalu apa saranmu? Ayah. Lihat aku. Aku putramu The film Lingchen. was translated and narrated by Lalu M kenapa? Media. Aku mendengar semua yang baru saja dikatakan. Ayah, meskipun aku telah mengecewakanmu. Tapi Dongchen, bukanlah putra kandungmu. Kalau begitu pastilah Qingchen. Kamu ingin mewariskan kekayaanmu pada Qingchen? Atau kamu ingin memberinya jalan untuk hidup? Kau. Bagaimanapun dia adalah saudaramu sendiri. Ayah. Apakah ayah ingat bagaimana saat aku masih muda? Ayah sering mengajariku. Serigala hidup berkelompok, tetapi mereka meninggalkan dunia ini sendirian. Tapi aku tidak berpikir begitu. Menurutku, Qingchen sekarang hanyalah seekor domba. Aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Jika ayah tidak menginginkan Qingchen, pergilah ke liang kubur dan beristirahatlah dengan tenang bersama ayah. Maka serahkan segalanya. Itu ada di balik murang. Ayah. Aku tahu ayah paling mencintaiku. Ini. Biar kupasangkan untukmu.
Ayah. Semoga ayah beristirahat dengan tenang. Ingat ini. Aku adalah kepala keluarga Zhu sekarang. Semuanya harus dilakukan sesuai keinginanku. Apakah karena Zhu Qingchen juga mengadakan pernikahan di sebelah, sehingga suasana hatimu buruk? Bukan itu. Tersenyumlah untukku. Kalung ini tidak cocok dengan daunmu. Pakai yang ini saja. Jiangli. Kenapa kamu tidak sepatu? Bayi di dalam perutmu itu. Aku akan memakainya. Aku sedang memakainya sekarang. Waktu baik telah tiba Tuan Muda dan Nyonya Muda. Silakan menuju olah upacara. Saat upacara dimulai nanti cobalah untuk sedikit lebih bahagia. Ayolah beri aku senyuman. Tersenyumlah. Nah begitu lebih baik. Ayo pergi. Nona Jian, apakah Anda bersedia menerima Tuan Zhu Linchen sebagai suami Anda untuk dimiliki dan The film dijaga was dalam suka translated maupun duka, and dalam narrated sakit by maupun M. sehat? Media. Aku, Dia menolak. Jiangli, maukah kamu menikah denganku? Zhu Linchen. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan mengambil nyawamu. Kamu mungkin sebaiknya katakan saja. Takut aku akan keguguran. Anakmu. katakan padaku, anak siapa ini sebenarnya? Jika ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, keluar dari sini kalian semua. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Anak di dalam kandunganku. Milik King Chen. Mengenai alasannya? Ya Tuhan. Jati tuan muda sulung keluarga Zhu menyukai pria. Matikan. Itu belum selesai diputar. Kenapa kamu mematikannya? Tuan besar sedang sekarat. Zhu Dongchen adalah bonekaku. Putra bungsu Shan Huiqing. Juga dibunuh olehku. Sekarang hanya Zhu Qingchen yang tersisa. Keluarga Zhu adalah milikku sekarang. Ayah, meskipun aku telah mengecewakanmu, Dongchen bukanlah putra kandungmu, tapi Qingchen adalah. Apakah kamu mencoba mewariskan kekayaan pada Qingchen, atau kamu mencoba membuatnya tetap hidup? Kami menemukan gadis dari 7 tahun lalu itu. Dengan membunuh orang tuanya, kami memaksanya ke jalan buntu. Mangsa yang berjalan ke dalam perangkap dengan sendirinya adalah yang paling menarik. Jiangli, kamu benar-benar wanita yang tercela. Semua yang disebutkan di atas adalah kebohongan. Hanya surat wasiat itu yang nyata. Demi warisan, kamu membunuh Xu Dongchen. Lalu kamu mencari boneka lainnya. Kemudian, kamu juga membunuh ayahku dan adik laki-laki King Chen. Kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan. Apakah kamu sama sekali tidak merasa menyesal? Anak serigala kecil ini. Bagaimana mungkin dia punya penyesalan? Ayah.
Ayah. Bukankah ayah sudah mati? Ayah. Apakah kesehatan ayah masih baik-baik saja? Selama aku bisa mengungkap wajah asli mereka, maka ayah masih bisa bertahan. Monitor detak jantung. Bahkan tidak terhubung ke tubuhmu. Dan kamu juga tidak butuh oksigen. Hanya saja, aku takut Zhu Lingchen dan Li Qiao akan melakukan sesuatu padamu. Aku telah mendominasi dunia bisnis selama bertahun-tahun. Apa kau benar-benar berpikir aku bisa dimanipulasi oleh orang-orang seperti mereka? Keberanian mereka yang sedikit itu tidak cukup untuk melakukan pembunuhan. Ayah menipuku. Kamu sendiri yang mencarinya. Ayah. Lepaskan. Ayah. Ayah. Tolong ampuni aku. Aku adalah putramu sendiri. Dan dua orang yang kau bunuh itu, bukankah mereka saudaramu sendiri? Kau tidak pantas menjadi putraku. Bawa dia pergi. Ayah. Ayah. Dan ibu dan anak itu. Usir mereka. Tuan, ini tidak ada hubungannya denganku. Tuan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tuan. Tuan. Kenapa kau berdiri di sana seperti orang bodoh? Istri yang sangat cantik. Apa kau tidak ingin menikahinya? Menikah. Tentu saja aku ingin menikahinya. Jiang Li. Apakah kamu bersedia? Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna.